amal apa yang sudah kau persiapkan untuk bekal saat kau dipanggil pulang oleh Allah. Di dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Semua Allah bakal pisah. Dipisah dengan apa? Bimautin, dengan kematian. Kalau waktu itu sudah tiba, ajal tiba, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending. Faiza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending. Kalau bisa ditunda, Menteri Cahyokumolo masih ada. Karena dia menteri pengen lihat kondisi 2024 nanti. Ketika Anies dilantik jadi presiden. Tapi karena nggak bisa ditunda, sekarang udah ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Alhamdulillah. Saya kira susu tadi. Aduh, kagak hijrah-hijrah, ini ceramah air putih mulu. Hijrah sekali-sekali susu gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mujaddidil a'wam aman ba'da am alladzi ibtataha bi ashhuri syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia pimpinan Yayasan Al-Mukarram Dr. Haji Darmawan, panjang umur, sehat walafiat. Bapak Haji Budiono, Ibu Susi, Ustadz Haji Rustam, Ustadz Apib, beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan buat kita bisa menghirup udara segar di pergantian tahun baru Islam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ketakwaan kita, keimanan kita, ibadah kita jauh lebih baik dibanding hari-hari yang telah berlalu. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini prestasi ibadahnya lebih baik dibanding hari-hari yang telah berlalu, termasuk orang yang beruntung. Semua manusia dalam hidup pasti pengen beruntung. Tidak ada yang pengen merugi.
Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini justru prestasi ibadahnya lebih buruk, lebih jelek dibanding hari-hari yang telah berlalu, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang dari hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun tidak ada perubahan, dia adalah orang yang celaka. Kita tidak ingin merugi dalam kehidupan. Kita juga tidak menginginkan jadi orang yang celaka. Kita pengen menjadi orang yang beruntung. Ada hamba Allah yang beriman, Allah beri ia derajat yang tinggi, tempat yang mulia. Untuk mendapatkan itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi suaranya yang keras. Mudah-mudahan di awal tahun baru Hijriah, harapan kita, doa kita diijabah, diterima, tembus 7 lapis langit. Amin. Tadi kita udah baca, hadza amun jadid, qad aqbala alaina, nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa auliyaihi wa junudihi. Baca apa enggak tadi? Ini adalah tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Telah masuk ke tengah-tengah kehidupan kita. Nas'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, al-ismata fihi minasyaiton. Memasuki tahun baru sampai tahun yang akan datang, minta kepada Allah supaya dilindungi dari tipu daya setan, godaan setan. Wahab bin Munabbih, sahabat dari kalangan tabi'in, yang namanya sudah disebut Nabi. Dia bukan dari golongan periode sahabat, tapi periode tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Nabi sudah komentari tentang sahabat yang namanya Wahab bin Munabbih. Bapak pernah dengar guru kita membawakan nama tersebut dalam kajian-kajian? Pernah. Ibu kenal Wahab bin Munabbih? Kenal. Kenal di mana? Kata Nabi, ya'tihillahul hikma wal ilm. Wahab bin Munabbih itu Allah beri ia hikmah dan ilmu. Maka dia berkata, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku telah membaca di sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. 30 kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada 30 orang nabi sebelum Al-Quran.
Apa kata beliau? Anna malakan yunadi fi kulli sobahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Ada malaikat yang bertugas memanggil manusia setiap pagi dan sore dari langit yang keempat. Di jamaah Masjid Raya Al-Ittihad sepertinya udah dengar materi ini nih. Saya baca pada begini aja kok. Ini paham apa? Kelamaan duduk. Panggilan yang pertama dari langit yang keempat, abna arba'in. Wahai orang yang usianya sudah 40. Kenapa usia 40 barometer? Nabi kita diangkat jadi Rasul usia 40. Orang bisa dilihat dari usia 40. Sukses dunianya, sukses akhiratnya bisa dilihat di usia 40. Usia 40 itu manusia kepalanya sedang diusap setan. Kalau usia 40 rajin berjamaah di Masjid Raya Al-Ittihad, kedepannya semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula kesolehannya. Dari jam 5 udah baca Yasin, udah baca Ratib, udah baca Maulid. Maghrib berjamaah, pakai ada ceramah. Habis ceramah ini santapan rohani. Yang penting ntar santapan jasmani. Pak Dermawan luar biasa. Namanya dermawan, orangnya dermawan lagi. Pas ini nama. Alhamdulillah. Tapi kalau usia 40 jauh dari tanda-tanda kesolehan, maghrib masih di empang. Nah ini ke depan bakal suram nih orang. Karena pada usia barometer dia tidak menunjukkan akan menjadi orang yang baik. Itu setiap pagi dan sore ada panggilan dari langit yang keempat. Maka alhamdulillah Allah beri kita panjang umur, bisa mengikuti pergantian tahun baru Islam. Pergantian tahun baru Islam tidak sekedar kita euforia saat pergantian, tapi harus ada yang hijrah. Ada yang berubah, ada yang pindah dalam diri kita dari satu sifat yang kurang baik kepada yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Maka dijadikan renungan setiap kali ada acara menyambut pergantian tahun baru. Apa yang berubah buat diri kita? Apa yang hijrah pada diri kita? Nabi diperintah oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah karena kondisi Mekah bagi Nabi dan sahabat-sahabatnya ibadah tidak kondusif. Gangguan yang membenci pengikut-pengikut Muhammad terus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi untuk hijrah ke Yasrib. Dulu belum jadi Madinatul Munawwarah, masih Yasrib. Yasrib itu sebelum Nabi hijrah enggak pernah reda kehidupan, selalu terjadi konflik antar suku. Maka hijrahnya Nabi membawa manfaat. Maka pergantian tahun baru Hijriyah harus ada yang manfaat dalam diri kita. Nih ceramahnya begini aja ya.
nggak usah ngomongin yang macam-macam ya. Saya pengen ceramah begini aja. Nggak usah, ya saya pengen begini aja ceramah. Enakan begini, ya Ustaz Taufik ya. Akan begini daripada ngomongin yang bawa kabur duit 54 triliun. Itu orang Cina yang namanya Apeng. Kabur ke Singapura. Tapi nggak ada yang komen tuh. Larinya orang yang menggondol duit negeri kita 54 triliun. Nggak ada yang komen. Giliran Abdus Somad, kiai kita kesono dibilang radikal-radikul. Tapi saya nggak mau ngomongin itu, enggak. Saya pengen ngomong yang enak-enak aja dah. Panggilan yang kedua dari langit yang keempat, kata Wahab bin Munabbi, abna khamsin. Wahai orang yang usianya udah 50, ma qaddamtum wa ma akhartum. Amal apa yang sudah kau persiapkan untuk bekal saat kau dipanggil pulang oleh Allah. Di dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Madunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, semua Allah bakal pisah. Dipisah dengan apa? Bimautin, dengan kematian. Kalau waktu itu sudah tiba, ajal tiba, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending. Faiza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending. Kalau bisa ditunda, Menteri Cahyokumolo masih ada. Karena dia menteri pengen lihat kondisi 2024 nanti. Ketika Anies dilantik jadi presiden. Tapi karena nggak bisa ditunda, sekarang udah ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Alhamdulillah. Saya kira susu tadi. Aduh, kagak hijrah-hijrah, ini ceramah air putih mulu. Hijrah sekali-sekali susu gitu. Canda, bercanda. Gak usah dipikirin. Ya Allah. Abna khamsin, wahai orang yang usianya sudah 50, amal apa yang sudah kau persiapkan? Kalau kemarin kita jarang membaca Al-Quran, di tahun baru ini harus hijrah. Minimal sehari ada beberapa lembar yang kita baca kitab suci tersebut. Sebab kalau kita jauh dari dia, jauh dari kitab suci, jauh dari Allah. Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Laqad ayatuna panasitaha." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka akan aku berikan kehidupan yang serba sempit. Dunia ini luas, tapi baginya rasanya sempit. Maka orang yang tidak baik bacaannya
belum lancar dalam membaca surat-surat yang lain, ada amalan-amalan di bulan yang mulia ini yang pasti Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala tidak tolak. Kita amalkan amalan tersebut tanpa disertai lebih dulu dengan berwudu, boleh, istighfar dan sholawat. Maka Nabi Allah Adam alaihi salam diterima taubatnya itu di bulan Muharram. Dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dia baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bukan setahun, bukan 10 tahun perjalanan untuk mendapatkan taubatnya itu diterima. Dosa kecil selesai dengan istighfar, tapi dosa besar harus melalui proses taubatan nasuha. Maka amalan yang paling mudah, ringan, enggak pernah Allah Ta'ala tolak, membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan. Dalam riwayat Nabi paling dikit sehari 75 kali padahal sudah dalam jaminan Allah dosa dan kesalahannya. Dalam riwayat lain 100 kali. Coba kita tanya diri kita dari pagi sampai maghrib berapa kali kita istighfar? Bu, berapa kali ibu istighfar? Istighfar terjadi kadang bila ibu melihat sesuatu yang membuat hati ibu kecewa. Nonton sinetron Ikatan Cinta, melihat si Elsa, melihat si Andin, perilaku tak menyenangkan, astagfirullah. Rasulullah 100 kali, riwayat lain 75 kali. Kita berapa udah istighfar? Maka ada pergantian tahun baru Hijriyah, tidak sekedar kita euforia memperingati pergantian tersebut, tapi introspeksi apa yang hijrah dalam diri kita. Maka jika ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, kata Allah dalam ayat yang saya baca tadi, alladzina amanu, pertama syaratnya orang yang beriman. 13 tahun di Mekah Nabi membangun umat dengan menanamkan iman. Kalau iman sudah kuat, maka dengan sendirinya perintah Allah itu bisa dilakukan dengan mudah. Siapa yang imannya kuat, wal amalu aslah, maka perbuatannya itu menjadi baik karena kualitas iman. Tapi siapa yang imannya lemah, maka terasa berat perintah-perintah Allah. Sekarang kita koreksi kualitas iman kita. Jika masih terasa berat bangun di waktu subuh, ukuran kesempurnaan iman seseorang itu waktu subuh. Jika dia bangun lebih awal, itu hamba Allah yang imannya sempurna.
Maka abna khamsin, wahai orang yang usianya sudah 50, amal baik apa yang sudah kau persiapkan untuk kau bawa pulang saat kau dipanggil Allah. Panggilan ketiga dari langit yang keempat, abna sittin, wahai orang yang usianya sudah 60, la udhra lakum, jangan banyak alasan. Ikuti yuk kajian di Masjid Raya Al-Ittihad. Ya Allah, asam urat gua lagi kambuh. Emang kemarin kemana kaki lagi seger? Kalau mobil, kendaraan, usia yang 60 itu udah jadi barang antik. Banyak komunitas pencinta barang antik. Jika Anda seorang seniman, ada piano yang buatan RRC itu tahun 72, ada di Menteng Jalan Surabaya. Anda yang suka dengan gitar, ada buatan Spanyol tahun 76, itu di Jalan Surabaya Menteng ada, dijual dengan harga mahal karena udah termasuk barang antik. Tapi manusia umur 60 bukannya antik, dikit lagi masuk kuburan. Kalau mengikuti umur Nabi 63 tahun. Kalau udah 60 masih banyak alasan, 3 tahun lagi. Nanti kalau sudah tiada. Makanya kalau kita berdoa di rumah tangga, punya istri cerewet, sering melototin suami, kalau kita boleh minta sama Allah yang mati lebih dulu, istri apa suami? Oh, jangan ngomong istri dong, gak enak ada istri itu. Ya Allah. Usia 60 jangan banyak alasan, karena sudah lebih dekat dengan alam barzah, alam kubur. Jadi semua nufariku habi mautin, semua Allah Ta'ala bakal pisah dengan kematian, wantikoli, dan pindahnya alam dari alam dunia ke alam barzah. Pindah siapapun dia, berat badannya pun, yang ringan, yang berat, ukuran barzahnya sama. Maka di usia 60 itu udah finish. Sebentar lagi kita tidak dipanggil al-mukarram, tapi dipanggil al-marhum. Kalau udah napas tak ada, nama nggak disebut. Begitu di Masjid Raya Al-Ittihad akan disolatkan zuhur, maka itu jenazah yang sudah ada dalam keranda, pengatur acara enggak menyebut namanya lagi. Tolong Bapak Yanto dibawa ke sini. Ada Pak Yanto. Tolong jenazahnya dibawa ke sini. Maka usia 60 seharusnya di awal tahun baru Islam 1440 Hijriah ini, 44 Hijriah. Persiapkan diri kita agar tiba-tiba panggilan itu datang, kita sudah siap semua. Maka walladzina amanu. Yang kedua, wahajaru. Setelah Rasulullah 13 tahun menanamkan iman, ujian datang silih berganti menguji keimanan sahabat-sahabat Nabi, wahajaru. Allah sayang sama Nabi dan sahabat supaya tidak berubah keyakinannya, imannya, disuruh hijrah. Enggak cukup hijrah, wajahadu, berjuang. Nah kita ini berjuang melawan hawa nafsu. Tadi wala ismata fihi minasyaiton wa auliyaihi wa junudihi
pasukan-pasukannya setan, rombongan-rombongannya setan yang terus menggoda manusia agar keluar dari jalur jalan yang lurus. Doa harapan sudah kita baca di awal tahun ini. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya udah isya ya? Hah? Belum, itu azan di mana ya? Dikit lagi ya. Kalau udah selesai waktunya tolong dicolek saya ya. Takut nanti saya ngomonginnya kemana-mana lagi. Saya pengen ngomong tahun baru Islam aja. Wajahadu, berjuang. Begitu Nabi hijrah, maka jika kita umroh, jika kita haji, ada nama jalan, jalan hijrah. Melalui akses itu dulu Nabi keluar dari Mekah mau ke Madinah. Dari situ diabadikan menjadi nama sebuah jalan. Setelah jalan Jiyad Sud, setelah Jiyad Sud ada jalan hijrah. Nabi lewat situ. Bersembunyi di gua. Siapa tuh yang menjadi pensuplai makanan? Perempuan, wanita, berani, anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiap hari bawa makanan untuk Nabi dan ayahnya. Wajahadu, berjuang fisabilillah di jalan Allah. Nah sekarang ini kita sedang berjuang mensyiarkan agama dengan melalui pergantian tahun baru Islam. Biar Islam itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini bagian daripada syiar agama, cerminan keimanan dan ketakwaan kita. Maka Masjid Raya Al-Ittihad menjembatani kita untuk menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Kita berjuang. Kenapa kita berjuang terus? Karena agama kita terus mendapatkan ujian. Mendapatkan fitnahan supaya mereka yang mau mengikuti agama Islam tidak jadi karena ada istilah-istilah yang mereka memang ciptakan untuk merongrong Islam. Dibuatlah istilah teroris. Islam nggak ngajarin teroris. Dibuatlah istilah radikal. Islam nggak ngajarin radikal. Begitu memang karena di dalam proposal dunia setelah Soviet itu hancur, berikutnya jika ada kekuatan-kekuatan Islam di negara-negara ini akan diperlemah. Ini perjuangan kita ke depan. Saya sebetulnya nggak mau ngomong itu sih. Tapi karena saya udah baca di internet. Ini negara-negara di dunia. Ada satu negara yang pengen mempengaruhi seluruh negara-negara di dunia di bawah tangan kekuasaannya. Itu yang saya baca di internet. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Inilah medan perjuangan kita. Maka Masjid Raya Al-Ittihad dengan suasana malam ini pergantian tahun baru Islam. Ini bagian daripada perjuangan. Wajahadu fisabilillah. Enggak cukup itu. Bi amwalihim, dengan harta berjuang. Maka tadi kantong amal itu bagian daripada perjuangan-perjuangan. Ada yang naro, ada yang kagak. Ada yang dari jauh dia udah lihat, dia udah ambil dompetnya, dia pilih mana yang warna coklat. Itu perjuangan. Karena dulu ada sahabat pengen ikut berjuang.
Tapi Rasulullah tahu ini orang masih punya ibu yang sedang menderita sakit. Kata Nabi, apakah kau masih punya orang tua? Masih ya Rasul. Kondisinya seperti apa? Udah tua sedang sakit. Kau rawat orang tuamu sama dengan pahala berjuang. Jadi kalau kita tadi saat kantong amal lewat, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya itu bagian daripada perjuangan sesuai dengan kemampuan kita. Bi amwalihim wa anfusihim, enggak cukup harta tapi jiwa kita. Maka tadi wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Tadi doanya kita udah dibaca. Kita minta kepada Allah supaya diri ini tidak dibuat sibuk dengan urusan dunia yang menjadi kendala buat kita dekat kepada Allah. Maka kalau kita berdoa, wa antum muqinuna bil ijabah, kita harus yakin doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau sudah amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, baru a'dhamu darajatan indallah. Allah akan berikan kita derajat yang mulia, tempat yang tinggi. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, tidak dikuasai setan, tidak disibukkan dengan dunia. Sesibuk apapun dia bisa memanage, membagi waktu. Di mana waktu untuk mencari dunia, di mana kita untuk mencari amal akhirat. Kata Nabi, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Carilah duniamu itu sebatas kau tinggal di dunia. Orang yang umroh paket 12 hari, dia akan bawa bekal selama waktu tersebut. Orang yang pergi haji, haji apa Pak Dermawan tuh? Yang sekarang bayar, sekarang berangkat. Oh, Puroda. Itu $20.000, 300 juta. Sekarang store, sekarang berangkat. Orang yang haji Puroda harus lebih banyak bekal yang dia bawa. Ongkosnya aja 300 juta. Belum keperluan di sana, belum oleh-oleh pesanan keluarga. Maka orang umroh, orang haji, beda-beda bekal yang dibawa. Maka i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Cari duniamu sebatas kau tinggal selama di dunia. Jangan menghalalkan berbagai macam cara. Jangan jadi orang rakus. Usus manusia untuk menyimpan makanan ya paling 30 cm. Tapi perut kerbau sapi itu lebih besar. Tapi kerbau sapi yang kemarin kita jadikan hewan kurban, dia itu bakal berhenti makan kalau perutnya udah gendut. Tetapi manusia walaupun perutnya udah gendut, rekeningnya digendutin lagi. Maka yang membuat ekonomi sebuah negara itu hancur bukan kerbau, bukan sapi, tapi manusia. Ini yang lupa terhadap tujuan daripada kehidupan. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. I'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Cari bekal untuk akhiratmu, untuk ukuran hidup selama-lamanya. Dunia sementara, yang kekal abadi akhirat. Kalau sampai kurang bekal kita,
Itu jamaah haji takut dia kekurangan perbekalan, maka kadang dia bawa lebih. Dia bawa obat-obatan, takut dalam perjalanan sakit. Bagaimana jika kita perginya ke akhirat, perjalanan panjang, jika kurang bekal kita bawa, mau minta sama siapa? Nafsi. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat. Ada yang berubah dalam hidup kita. Yang kemarin belum doyan sholat duha, datang ke masjid raya, ada kajian sholat duha. Yang belum doyan iktikaf hijrah, di masjid raya ada kegiatan iktikaf. Yang belum rajin untuk tahsin Al-Quran, di masjid raya Al-Ittihad ada program tahsin Al-Quran. Rubah, hijrah perilaku hidup yang kurang baik agar menjadi yang lebih baik. Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita doakan Habib Rizik mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.